Hai Kak Mei, Oh, so good to see you. halo. So good to see you too, Apa kabar Kak? Putra. Kabar baik, apa Baik-baik kabar? Kak, kabar baik Kak. Baik, Kak. Sehat Kak ya? Sehat. Walaupun agak sedikit ini ya, serak-serak ini apa namanya, gatel karena kebanyakan berbicara hari ini lewat Nah, nggak online. apa-apa, nggak apa-apa. Itu berkat itu Ya. panggilan juga Kak. Saya selalu Hmm, naginya seperti itu ya. Eh, iya, halo iya. Kak Mei dan Kak Putra. Halo Kak Tuti, Cik Tuti. Pertama-tama selamat untuk pernikahannya. Selamat, Terima senang kasih ya Putra. bisa dapat kebagian kabarnya kemarin. Kak Mei sekarang tinggal di mana kalau boleh tahu Kak? Saya ada di satu desa ini kurang lebih 40 kilometer dari kota Medan, Kabupaten Deli Oh, di Deli Serdang. Serdang. Jadi di daerah kita sana ya? Hmm. Oke, 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 Iya, oke. iya betul. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kenapa sangat istimewa buat saya Kak Mei Arwan? Karena waktu perjalanan kami misi yang ke Semawi ya kita ya bareng ya. Ya, Yes, saya baru betul. tahu bahwa Kak Mei ini 2017 ya. kakak kelas saya dan teman dari kakak saya, begitu ya. Dan itu Betul. kayak suatu wow gitu, ternyata ada yang seorang misionaris yang nggak jauh dari saya. Saya merasanya seperti itu sih Kak waktu itu sih pertama kali tahu bahwa Kak Mei adalah juga dari tempat yang sama dengan saya. Kita cuma beda kecamatan ya. Kak Mei dari Lagu Boti, saya dari Betul. Baligi, itu di Sumatera Utara Bapak Ibu. Oke, tapi intinya kita akan dengar kesaksian. Saya panggilnya Kak Mei nggak apa-apa Kak ya? Lebih-lebih. Boleh, boleh. Saya panggil nama juga Nggak apa-apa, Putra nggak boleh apa-apa. ya? Nggak Nggak apa. apa-apa ya? Kita akan dengar kesaksian dari Kak Mei, cerita bagaimana waktu itu pengalaman Kak Mei, khususnya ketika, mungkin lebih banyak cerita ketika di China waktu itu Kak ya. Kita akan cerita Kak Mei, pergumulan iman seperti apa yang dialami Kak Mei, dan ya Kak, beberapa waktu ke depan, menit ke depan, saya akan kasih waktunya Kak Mei. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita, dari semua kita, saya pun akan coba sampaikan. Silakan Kak Mei, ceritakan kita semuanya lah yang bisa Kak ceritakan. Baik, ya. Terima kasih Putra dan selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir di IG Live GKI Ngagel ini. Ya, pertama-tama bersyukur ya kepada Tuhan saya diberi kesempatan untuk bisa sharing malam hari ini secara virtual di tengah-tengah kita. Meskipun mungkin sudah ada beberapa dari antara Bapak Ibu mendengar cerita ini lebih dari sekali mungkin. Ya, saya bersyukur pernah diutus dan didukung oleh GKI Ngagel selama 4 tahun di China, tepatnya di barat China ya. Mengapa saya dipanggil oleh Tuhan ke sana sebenarnya pada waktu umur 17 tahun saya menerima Tuhan Yesus, saya membaca buku-buku Hudson Taylor sebenarnya. Salah satunya adalah Bentara Kristus. Dia dari Inggris berlayar sampai ke China dan mengabarkan Injil di sana. Jadi waktu itu sebagai seorang remaja saya bilang, Tuhan, kalau dia aja seorang dari Eropa berani datang ke Asia, saya sebagai seorang Asia, saya mau Tuhan utus kemana Tuhan panggil. Waktu itu begitu ya, jadi belum tahu tempatnya di mana. Singkat cerita, 2013 saya masih ingat bulan Juli tanggal 1 GKI Ngagel mengadakan pengutusan untuk saya dan Pak Wahyu memberikan ayat firman Tuhan kalau tidak salah dari Mazmur 121 ayat 1 dan sampai selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan semesta. Jadi kebetulan Bapak Ibu, waktu saya ada di China, khususnya di perbatasan, itu banyak sekali gunung-gunung. Jadi saya waktu tiba di sana, saya membayangkan Tuhan, kenapa saya ada di tempat yang aneh, yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya begitu ya. Karena satu, daerah itu memang China, tapi karena banyak suku-suku yang bercampur dari daerah Eropa dan Timur Tengah, itu salah satu suku yang saya layani adalah suku U yang ada di sana, dan tipikal budaya yang sangat berbeda, asing dengan saya sebagai orang Indonesia.
Jadi Bapak Ibu, saya merasakan sepertinya ini salah kali ya saya ke tempat ini begitu. Iya, tapi Tuhan tidak pernah salah. Saya tahu Tuhan selalu benar dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Jadi awal mula 2013 saya di sana, saya belajar bahasa Bapak Ibu itu tidak mudah karena ada dua bahasa yang harus saya pelajari waktu itu. Bahasa Chinese, Mandarin ya, dan bahasa U itu sendiri. Karena kalau saya bergaul dengan orang muda, itu harus dengan bahasa Mandarin. Tapi kalau dengan orang tua, memakai bahasa U. Jadi bayangkan selain belajar bahasa, beradaptasi dengan lingkungan begitu ya, dan juga cuaca yang ekstrim panas di musim panas, dan cuaca yang ekstrim dingin di musim dingin. Jadi selain tantangan alam, budaya, juga bahasa, saya melihat pertolongan Tuhan sebenarnya untuk saya di sana. Jadi ada teman-teman, rekan-rekan dari negara lain yang menjadi satu tim dengan saya. Bersama mereka lah saya melayani bersama, saling mengenal, dan boleh dikatakan untuk PI bersama-sama ya, dengan menjangkau suku U yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi puji Tuhan untuk 4 tahun perjalanan. Kalau ada orang yang bertanya, sudah adakah orang percaya yang saudara layani? Ini menjadi pertanyaan. Saya dan rekan-rekan yang ada di sana banyak menginvest tentang hidup untuk orang-orang lokal yang ada di sana. Jadi kami membuat kelompok-kelompok karena di sana kan tidak boleh berkumpul banyak ya, seperti orang Indonesia kalau mau ke gereja rame-rame gitu ya, nyanyi, tepuk tangan misalkan, atau bersuara kencang. Kalau di sana hanya boleh berkumpul, yang waktu itu teman saya layani gereja rumah di bawah 20 orang. Jadi itu ada orang-orang suku U yang dia layani, dan saya tidak boleh terlalu terlibat langsung karena ada hal-hal sensitif harus kita jaga, khususnya orang asing, saya dan orang lokal yang kami layani. Iya, jadi mungkin itu sedikit dulu Putra, atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak Ibu, kami sudah mulai cerita tadi bagaimana awal perjalanannya secara singkat apa yang dilakukan di sana. Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit lebih lengkap tentang background-nya dari suku U ini sendiri, artinya what they do for living, gitu ya. Kemudian mungkin apakah sebenarnya mungkin ada kepercayaan tertentu yang sudah mereka pegang, atau mungkin culture-nya mereka seperti apa, itu mungkin akan menarik buat kita untuk tahu mungkin, Kak. Iya, bisa. Suku ini berjumlah kurang lebih 10 juta jiwa di China sendiri. Tapi sebenarnya kalau di seluruh dunia, karena mereka juga diaspora tersebar, kurang lebih ada 20 juta jiwa. Menurut data Wikipedia ya, saya tidak tahu pastinya. Itu data tahun 2020 yang saya dapat. Jadi mereka di sana, karena dulu jalur sutra, kita tahu ya perdagangan jalur sutra dari Eropa sampai ke Asia dan sebaliknya, mereka menetap akhirnya di China. Dan mereka bekerja, mereka melakukan aktivitas mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi warga negara China, lahir di sana, besar di sana, dan bekerja di sana. Umumnya mereka adalah petani dan pedagang. Ya, petani dan pedagang. Kalau ke daerah selatan, mereka biasanya bertani anggur. Jadi kalau terkenal anggur yang hijau, tidak ada biji, itu terkenal dari sana. Ya, suku ini. Dan kalau pedagang, mereka biasanya berdagang untuk resin ataupun jenis kacang-kacangan, almond, kacang mete, dan sebagainya. Karena memang dari daerah selatan, ini sangat terkenal dengan kacang-kacangan, anggurnya yang sangat manis. Ada yang bilang malah lebih manis dari gula anggurnya. Jadi sangat terkenal, anggur hijau, anggur merah, dan agak keunguan sedikit begitu ya. Iya, selain itu, mungkin sistem yang boleh saya ceritakan adalah di sini
Banyakan anak-anak usia 20 tahun ke bawah itu memiliki dua bahasa. Satu bahasa U dan bahasa Mandarin. Jadi di rumah mereka pakai bahasa ibu mereka itu bahasa U dan di sekolah mereka pakai bahasa Mandarin. Iya, itu kira-kira. Dan ada juga yang bekerja di pemerintahan, tapi ada juga yang bekerja di sektor-sektor menengah ke bawah, seperti mungkin tukang sapu jalan, angkat barang, kurir gitu dan sebagainya. Oke. Iya, Masuk di mungkin provinsi itu mana ya. dia kalau di China? Wilayah mana dia kalau secara provinsi? Provinsi terbesar bisa tebak di China, Putra? Nggak tahu sih, cuma pengen aja penasaran aja. Provinsi terbesar enggak ya? Iya, baik. Provinsi terbesar di China itu ada di barat, Xinjiang. Oh, jadi masuk wilayah Xinjiang kak ya? Dan Ya, kayaknya betul berarti tinggi, sekali. kalau nggak Xinjiang, salah agak dataran tinggi dia ya. Masih tinggi sekali. betul. Jadi sebenarnya kalau ya, ibu kotanya itu Urumqi. Jadi Beijing itu di sebelah sini, Urumqi itu masih di atasnya. Di atas Urumqi itu Rusia sebenarnya. Jadi perbatasan dengan kurang lebih 7 negara. Rusia, Inner Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan negara-negara pecahan Masya Uni Allah. Soviet lainnya. Berarti artinya memang Iya, iya. masyarakat di sana rural begitu nggak kak ya? Banyak pendatang nggak berarti? Banyak Gimana? pendatang berarti di sana. Ya, kalau abad ke-13 banyak orang-orang Kirgiz masuk, Oke. orang Kazak, orang Uzbek, orang Tajik ada di sana. Jadi tidak heran kalau di jalan-jalan kita lihat, loh saya ini di China tapi seperti tidak berasa di China gitu. Karena orang-orang yang kita lihat itu matanya biru, rambutnya pirang, hidungnya mancung seperti orang Timur Tengah begitu ya. Dan seperti keturunan Eropa juga gitu. Jadi banyak pendatang dari luar yang sudah menetap di Xinjiang, di provinsi itu. Oke, oke, oke. Iya, Bertanya lagi kak, berarti kalau di sana secara maksudnya iya. kakak punya program khusus gak yang memang kakak fokus di situ, misinya kakak di situ, dan itu caranya kakak untuk melakukan PI dan penjangkauan ke mereka. Hmm, terima kasih pertanyaannya Putra. Saya waktu di Xinjiang mengontrak sebuah rumah bersama dengan rekan saya dari negara lain. Jadi kami memang membuka rumah itu untuk rumah boleh lingkungan sekitar anak-anak boleh main. Jadi kami buka les bahasa Inggris karena mereka sudah tahu, oh, ini orang asing, bahasa Inggrisnya pasti bagus. Padahal belum tentu juga ya. Iya, jadi kami membuka les dan kebetulan teman saya ini pintar musik. Jadi dia mengajari anak-anak muda main gitar, perempuan, dan untuk ibu-ibu saya biasanya masak-masak, Putra. Jadi jalur masuk untuk ibu-ibu itu biasanya masak-masak. Mereka itu kan makanannya nan, roti yang ditaruh di Oh ya, tungku, ditempel-tempel ditempel itu di ya. tungku, lalu Ya, betul. ya, Ya. ya. Mereka sebenarnya hanya tahu itu nan, tapi untuk diapain nannya hanya dimakan begitu aja, itu wajar bagi mereka. Tapi ketika kita buat kreasi baru seperti dibikin pizza atau dibikin adonan makan lain, mereka nggak pernah terpikir gitu. Jadi waktu saya ada di sana, saya bilang ayo kita membuat pizza dari nan gitu. Mereka malah bangga gitu ya, daerah mereka ternyata bisa dibuat pizza ya, nggak harus ke Eropa, begini-begini, adonannya begini. Oh enggak, saya bilang justru kalian punya sumber daya alamnya semua ada di sini gitu. Sayur-sayurannya memang kurang ya kalau di sana. Tapi penghasil daging domba yang segar ada di sana, susu domba, susu unta, susu kuda, ya semua di sana sehat. Jadi mereka pemakan yogurt, pemakan susu, peminum susu yang paling banyak di daratan So, dia China. masuk healthy Dan ya. mereka sehat-sehat. Menarik. Ya, very healthy. Oke. Ya, very Ada healthy. satu yang menarik kak yang jadi muncul dalam pikiranku. Begini, mengingat perkembangan perkembangan China beberapa katakanlah satu dekade terakhir ya sangat pesat begitu. Pernah sempat aku Ya, mengunjungi ya, Beijing waktu itu kan dan ngelihat wow gitu ya. ya, Tetapi kemudian tadi kakak cerita, ya, aku berangkat dari nan ini tadi ya ya, makanan nan ini dan
seems like ya, kayaknya mereka Iya. minim sekali pengetahuannya untuk bisa mengkreasikan itu. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Iya. ya kita tahu mungkin sebagian besar banyak mungkin dari Cina akses informasi dunia luar mungkin cukup dibatasi, tapi apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa sampai Ya. kayaknya idenya minim begitu gitu loh. Ya, satu mungkin karena pendidikan ya, kan tidak semua orang tua di sana itu mengecap pendidikan sampai tinggi, mungkin sampai SMA begitu. Mungkin mereka lulusan seperti orang tua Ya, kita ya, SR malah ya, rakyat. sekolah rakyat begitu. Jadi ya, jadi pengetahuan mungkin kurang, tapi juga karena informasi dari dunia luar itu kurang kan. Jadi Putra pasti tahu ya, YouTube Ya, tidak boleh dibuka di sana, Google, Facebook dan sebagainya. Jadi mereka hanya seputar di dalam negeri saja untuk bisa dibuka. Jadi yang ketika kami datang ke sana memperkenalkan, oh ada makanan ini, ada begini, mereka tidak pernah terpikir punya ide seperti itu, begitu. Jadi karena latar belakang pendidikan tadi saya kira salah satunya. Oke, saya ke audiens kita dulu. Ini makin banyak yang join. Selamat datang Bapak Ibu yang baru join. Iya. Dari awal pembicaraan sudah seru. Saya kedengar dari tadi cerita Kak Mei tentang keadaan di daerah di suku U ini tadi tuh membayang-bayangkan Bapak Ibu susu domba, daging domba, anggur, like wow gitu ya. Dan tadi Kak Mei sudah sedikit cerita apa yang dilakukan di sana Bapak Ibu fokus pada masuk lewat sebuah rumah yang memang dibuka untuk warga sekitar. Anak-anak boleh belajar bahasa Inggris, bermain, belajar musik sama temannya Kak Mei, dan Kak Mei coba masuk ke ibu-ibu melalui masak gitu tadi Kak ya. Dan oke, Betul. sekarang begini Kak, kalau boleh bertanya, gimana sih perjalanan spiritual kakak? Artinya pergumulan apa yang mungkin sampai sekarang kakak ingat dan itu kakak jalani betul bersama dengan Tuhan. Tuhan mampukan kakak melewati itu yang mungkin mungkin sempat membuat kakak mungkin nggak tahu banyak pertanyaan dalam pikiran atau mungkin nggak tahu apa mungkin pengen menyerah atau gimana, mungkin bisa di-share. Ya, terima kasih. Saya masih ingat ya, baru pertama kali masuk, artinya tidur di rumah yang kami kontrak itu, saya mimpi gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini mimpi yang bagaimana, tapi saya percaya itu adalah peperangan rohani sebenarnya. Jadi dalam mimpi saya itu singkatnya ada sekelompok tangan-tangan yang tidak ada tubuhnya itu hendak mencekik saya begitu ya. Dan tubuh dari tangan-tangan ini di luar, tidak masuk ke rumah itu. Di dalam mimpi nih ya, di dalam mimpi. Jadi ketika dalam mimpi itu saya ingat Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Lalu saya panggil Tuhan Yesus gitu ya, dan tangan-tangan itu akhirnya pergi dan menemui tubuhnya di luar, dan tubuh itu lewat wajah yang sangat sinis mengatakan, kamu akan menunggu saatmu gitu. Jadi saya bilang, Tuhan ini ada apa gitu. Jadi ketika saya bangun, saya cerita ke teman serumah saya dari negara lain itu, saya cerita, saya bilang ini begini gitu. Ternyata tidak jauh berbeda, kami juga mengalami hal yang mirip Wow. gitu. Jadi ya, jadi akhirnya dalam kesimpulan kami berdua, ketika kami ada dalam jalurnya Tuhan untuk melakukan yang benar, iblis pasti tidak senang kan gitu ya. Pasti akan ada peperangan rohani, apalagi Injil yang kita bawa ke suatu tempat itu gitu ya. Jadi ketika hal itu terjadi, saya makin akhirnya gini berwas-was, Tuhan, saya ini perempuan, kan saya pernah mendengar desas-desus kalau perempuan di daerah ini karena sedang bersengketa dengan suku lain mengalami yang namanya apa ya, vulnerable lah ya, tidak baik kalau berjalan sendirian gitu. Jadi kalau malam saya pulang dari rumah teman yang lain, saya usahakan selalu berdua dengan rekan saya tidak mau sendiri gitu. Jadi itu seperti ada bayang-bayang ketakutan begitu ya. Tapi lagi-lagi Tuhan bilang sama saya, roh yang ada padamu lebih besar daripada dengan apa yang ada dalam dunia ini gitu. Jadi Tuhan meyakinkan saya lagi, kenapa kamu harus takut kepada yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa begitu. Jadi dari situ saya melihat Tuhan
saya ada di sini kan bukan karena kehendak saya ada di sini karena Tuhan. Jadi kalau Tuhan membawa saya ke tempat ini pun, ya Tuhan akan menolong saya berjuang melawan kegelapan ini bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Jadi mungkin bukan melebih-lebihkan ya Putra, tapi memang kemanapun saya pergi, itu seperti ada serangan itu. Bahkan di kampung saya, tempat saya tinggal ini, saya dengan suami kan melayani di sini sekarang. Ada suku Chinese, ada orang Simalungun, ada orang Batak begitu ya. Dan peperangan itu terasa. Makanya saya bilang mari kita banyak berdoa dan kita minta Tuhan menolong dan melindungi kita. Karena tidak ada hal yang Tuhan tidak akan izinkan kalau itu bukan yang dia maksudkan. Jadi kita terus berjaga-jaga dan berdoa gitu. Jadi 4 tahun itu memang ada hal-hal yang terjadi di tengah tim sendiri yang saya alami secara pribadi begitu. Dan saya tahu itu ada beberapa hal yang karena kegelapan ingin merusak yang baik yang Tuhan sudah buat di dalam kita. Ya mungkin itu Putra. Luar biasa. Aku tiba-tiba teringat Kak, ketika kita Bapak Ibu, sekali lagi saya malah sekali lagi Kak Mei ini temannya kakak saya, satu angkatan ya sama kakakku ya. Dan Ya, kami nggak betul. pernah kenal, benar Kak, kita nggak pernah kenal Kak ya. Kakak kelasku satu Nggak SD pernah SMP ya, yang ya. sama, tapi kami bertemu dalam perjalanan misi GKI Ngagel ke Pulau Semawa waktu itu. Dan dari cerita kakak tadi aku tiba-tiba teringat, ada Yoel sepertinya juga di sini join malam ini. Ketika pertama kali aku, Yoel dan Arga masuk ke rumah tempat homestay-nya kami, begitu kan? Dan kemudian kita juga di homestay lain ternyata merasakan hal yang sama, bahwa memang kuasa gelap itu coba menyerang kita sejak langkah pertama kita sepertinya masuk di rumah-rumah tempat kita tidur. Bahkan waktu itu akhirnya kan sebagian besar dari kita tidur di gereja pada akhirnya waktu itu kan. Artinya begini, Iya, um, iya. um, jujur Kak, aku tadi merinding banget dan sangat hit me so hard ketika kakak share dan menceritakan bagaimana Tuhan mengingatkan kakak bahwa roh yang ada pada kita ini, ya, itu jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Kenapa kita harus takut sama yang bisa membunuh fisik tapi nggak bisa membunuh roh itu, begitu ya. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah bagi saya mungkin pengingat buat kita, begitu. Tema kita malam hari ini adalah melayani melayani dimanapun kita ditempatkan. Misi itu adalah melayani dimanapun kita ditempatkan. Dan dari cerita Kak Mei tadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu jelas begitu ya, bahwa kami suruh Tuhan kemana, Kak Mei ikut, dan no matter what gitu loh. Meskipun bahkan sejak malam pertama tadi berarti Kak ya, mulai tidur di rumah kontrakan itu, malah bukan gangguan dari manusia yang mungkin diceritakan Kak Mei tadi, tapi malah langsung masuk dalam dimensi roh begitu ya. Dan Bapak Ibu, kita tidak boleh anti juga menurut saya membicarakan hal seperti ini, karena jelas Alkitab pun berbicara banyak tentang roh begitu ya. Tapi luar biasa ketika akhirnya kami bertahan sampai 4 tahun. Apa yang akhirnya gini, apa yang jadi motivasi terbesar Kak? Kekuatan terbesar kita jelas ya, roh Tuhan begitu. Tapi apa yang kira-kira memotivasi Kakak atau menginspirasi Kakak bahwa no matter what I must stay, sampai pada akhirnya memang nanti kita akan cerita juga pastinya kenapa akhirnya Kakak selesai di sana begitu. Coba Kakak bisa share apa yang sangat menjadi pegangan buat Kakak? Pegangan kuat sebenarnya tidak lain selain Tuhan. Ini sepertinya klise ya, tapi memang Tuhan, tidak ada yang lain gitu ya Putra. Saya selalu membayangkan gini, kalau tidak ada Tuhan, saya mungkin tidak akan ada di tempat ini gitu. Kalau tidak ada Tuhan, saya mungkin sudah berada di tempat lain. Kalau dulu waktu saya bekerja di Aceh dengan gaji yang cukup lumayan, dengan posisi yang enak, saya berani tinggalkan karena penjamin hidup saya itu adalah Tuhan. Dan Tuhan yang memanggil untuk menyerahkan diri menjadi hambanya. Lalu kenapa setelah saya menjalani panggilan ini saya menjadi ingin mundur? Bukan karena luar, tapi alasan saya bisa bertahan itu sebenarnya karena Tuhan. Jadi ketika ada teman-teman saling meledek begitu ya,
Mei, nanti kalau kita di surga, kamu kayaknya dapat upah paling banyak begitu ya. Saya bilang, loh yang menentukan itu kan bukan kita, itu Tuhan ya gitu. Dan saya ingat perkataan Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik ya, karena bila sudah tiba waktunya, kamu akan menuai begitu. Jadi ya lakukanlah selagi masih siang pekerjaan pemberitaan Injil. Kalau nggak salah Filipi ya, tunaikanlah tugas pelayanan pemberitaan Injil. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan dan kemampuan menurut kerelaannya. Jadi saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, aduh ini kok susah ya, ini kok susah ya gitu. Saya balik lagi ke ayat yang itu. Kan Tuhan yang mengerjakan. Tuhan kok yang mengerjakan dari awal di dalammu. Kamu bisa mengenal Tuhan Yesus kan bukan karena siapa kamu, bukan karena kamu baik, bukan karena kamu bagaimana-bagaimana, tapi karena kemurahan Tuhan gitu. Jadi sampai hari ini puji Tuhan setengah dari umur saya sudah berikan untuk melayani Tuhan. Saya tidak pernah menyesal gitu ya. Saya malah ingin Tuhan, kalau masih Tuhan berikan umur, masih ada nanti kurang lebih 40 tahun lagi, saya mau persembahkan semua untuk melayani Tuhan. Ya, kira-kira begitu, Putra. Bapak Ibu, dari tadi nggak ada motivasi lain, nggak ada inspirasi lain. Saya coba pancing dari tadi sih, kak Mei gitu ya. Mungkin ada hal lain, tapi nggak ada Bapak Ibu. Murni Tuhan. Dan satu hal yang secara rohani sekarang saya ngelihat bahwa seolah-olah begini Bapak Ibu, Kak Mei ini hidup gitu ya, hidup dan memang selama hidupnya setiap langkah yang diambil itu dia lagi pegangan sama Tuhan. Tuhan itu persis di sebelahnya begitu. Itu yang muncul dalam pikiran saya sekarang. Dan memang Bapak Ibu berbicara tentang misi begitu ya. Berbicara tentang misi, di tema kita dikatakan misi itu adalah melayani dimanapun memang kita ditempatkan. Karena sekali lagi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen memang Tuhan pengen namanya dikenal dan dimuliakan gitu ya. Seluruh bangsa bahkan mengenal Dia, itu yang Tuhan inginkan gitu. Jadi sebenarnya ya simple. Kita coba pahami tema kita malam ini secara simple Bapak Ibu, dan Kak Mei bantu kita untuk memahami itu bahwa memang melayani itu adalah di mana Tuhan menempatkan kita bahkan sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai apapun begitu ya. Nah, Bapak Ibu, sambil kita masih akan ngobrol-ngobrol, kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan ke Kak Mei, silakan di kolom komentar, saya akan coba sampaikan, saya akan coba bacakan. Oke, nah Kak, sekarang coba masuk ke bagian akhir pelayanan Kakak. Itu gimana kira-kira Kak? Apa yang akhirnya mungkin Kakak biasa ke kita, apa yang membuat akhirnya 4 tahun dan kemudian kembali ke Indonesia, dan seperti apa keadaannya di akhir pelayanan? Ya, sebenarnya saya pulang 4 tahun yang lalu ya, 2017 itu karena saya sudah menyelesaikan satu term karena ada MOU dengan lembaga. Setiap 4 tahun kita akan cuti 1 tahun. Dan ternyata di awal dari kepulangan saya ke Indonesia itu keadaan politik di daratan sebenarnya sudah mulai tegang ya. Jadi ada banyak utusan-utusan yang akhirnya pulang ke negara mereka masing-masing, termasuk ketua tim saya. Ketua tim saya ini dicegah di jalan, diambil laptopnya dan diperiksa semua email dan semua data-data di dalam sehingga ketahuan dengan siapa dia berelasi selama ini. Jadi mereka harus mengosongkan rumah mereka dalam 3 hari dengan semua buku-buku, semua barang-barang, dengan 3 anak waktu itu. Jadi tidak mudah bagi mereka, sehingga waktu itu saya mendengar beritanya, kan saya sudah di Indonesia 2018, saya kan memutuskan untuk kuliah ke Singapura waktu itu. Dan waktu semester 1 berjalan di Singapura, saya mendengar berita lagi dengan sepasang suami istri yang diinterogasi oleh pihak keamanan di sana di ruangan yang berbeda. Suami istri tapi diinterogasi di ruangan yang berbeda. Dan mereka harus menyebutkan nama-nama rekan-rekan mereka, satu tim mereka. Jadi waktu saya
melakukan perjalanan dari Singapura ke Malaysia menjumpai mereka, teman ini minta maaf kepada saya. Mei, maafkan saya. Kenapa? Karena saya menyebutkan nama kamu dalam daftar orang-orang yang dicari, yang selama ini sudah ada di daratan dan melakukan apa saja gitu. Saya bilang itu bukan salah kamu kan dipaksa untuk memberitahukan nama saya gitu. Jadi ya jangan merasa bersalah gitu ya. Jadi akhirnya pasangan suami istri memutuskan tidak lagi kembali ke sana karena gerak-gerik mereka semuanya sudah artinya boleh dikatakan terbuka ya, tidak ada lagi yang bisa mereka tutupi, bahkan rekan-rekan mereka semuanya termasuk saya. Jadi saya akhirnya waktu itu bertanya, Tuhan, saya tadinya mau kembali gitu ya ke sana, tapi karena situasi sedang berkecamuk dengan situasi politik yang tidak stabil di sana, dan dengan banyaknya orang teman-teman saya yang ada di sana, keluarga mereka itu ada yang hilang tiba-tiba. Jadi ya mereka ada yang masuk ke camp-camp konsentrasi untuk re-edukasi ya oleh pemerintah. Jadi saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Disitulah Tuhan sebenarnya berkata, perlengkapi diri dan mundur gitu. Jadi saya waktu itu berkata, Tuhan, kalau sekolah teologi ini menjadi pilihan yang tepat, saya mau. Jadi saya melanjutkan waktu itu ke Singapura, dan saya mengatakan ke gereja dan ke semua teman-teman, saya tidak akan kembali dalam waktu dekat ke daratan lagi karena situasi di sana. Dan memang saat ini pun tidak ada lagi satu orang tim di daratan, khususnya di Provinsi Xinjiang ya, tidak ada lagi. Dan khususnya juga karena pandemik ya, tidak ada yang ke sana. Iya, jadi kira-kira begitu. Bapak Ibu, semenegangkan itu ternyata dan seserius itu pekabaran Injil, Bapak Ibu. Jadi dari Kak Mei kita tahu bahwa ya memang gak ada yang mudah begitu ya, bahkan bagaimana pada akhirnya seolah-olah, saya bilang seolah-olah Kak, politik menang begitu ya, seolah-olah kekuatan dunia ini menang, tapi aku pribadi sih percaya bahwa apa yang sudah Kak Mei dan tim tabur di sana itu seperti janji Tuhan tidak akan kembali sia-sia, firman Tuhan itu begitu ya. Dan dari cerita kami aku tadi ngelihat ekspresi Kak Mei kayak ya oke, that's it begitu. I mean karena di awal tadi Kakak menceritakan Kakak juga mencintai pelayanan itu tuh jelas bisa merasakan dan mungkin semua audiens bisa rasakan, tapi pada akhirnya bilang iya dan nurut lagi sama Tuhan. I mean gimana tuh Kak? Iya, sebenarnya apa ya, Tuhan, saya bilang capek Tuhan pindah-pindah gitu ya. Mungkin Putra belum tahu ya, sedikit tentang saya. Saya dulu kan kuliahnya Jawa Barat, kerjanya di Aceh. Pelayanan sempat 4 tahun juga ke Hong Kong melayani TKW. Dan kemudian balik lagi ke kampung yang sangat terpencil di Sumatera Utara. Dan kemudian ke China. Saya bilang, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan hanya di satu tempat. Udah dong Tuhan, jangan bawa kemana-mana lagi gitu. Capek Tuhan. Gotong-gotong koper, bongkar barang, pasang barang gitu ya. Tapi Tuhan bilang, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi, masa kamu pengen istirahat, kata Tuhan. Saya masih terus berdoa untuk bangsa-bangsa dari surga. Masa kamu maunya enak-enak aja gitu ya. Saya bilang, baiklah Tuhan, selanjutnya kemana gitu. Nah setelah saya di Singapura, Tuhan pertemukan dengan kakak tingkat ya, dengan suami sekarang, dan dia juga ada di sini bersama dengan saya. Jadi kami sama-sama melayani di desa ini, dan ya itulah yang saya lihat perjalanan. Ya maunya sih Tuhan begini, maunya Tuhan begini ya, tapi yang maunya kita itu kadang-kadang ya, maunya kita kadang-kadang kan belum tentu itu baik ya untuk kita sebenarnya. Tapi apa yang maunya Tuhan pasti baik untuk kita. Itu yang boleh saya alami sampai sekarang khususnya. Oke. Ini ada permintaan. Kalau gitu kami share dong pelayanannya sekarang. Bisa Oh share. boleh. Ya terima kasih.
Ya, saya hampir 1 tahun di sini ya setelah lulus sekolah teologi dari Singapura. Saya hampir setahun di kampung ini. Dulu masih saya single sampai sekarang 2 bulan setelah menikah. Jadi hari Senin itu saya akan ada PA dengan anak-anak. PA itu pendalaman Alkitab ya, bisa ada seperti namanya Senin Gembira, Kamis Gembira begitu ya. Terus remaja hari lain, orang tua hari lain, pasangan suami istri hari lain, kunjungan ke kampung-kampung terdekat, membuat pendekatan dengan kelompok-kelompok anak-anak remaja dengan sepeda motor. Saya dulu single, banyak terbangnya dengan sepeda motor ke desa-desa sekitar. Lalu kemudian khotbah di hari Minggu. Jadi hampir setiap hari memang terisi untuk kegiatan saya dari sore sampai malam. Jadi minggu itu biasanya full, yang paling full dari pagi sampai malam. Tapi hari biasa pagi saya usahakan, disitulah waktu saya sebagai ibu rumah tangga untuk juga mendukung suami dan juga mempersiapkan diri untuk persiapan khotbah, persiapan hal-hal yang lain. Di samping merawat bunga-bunga, ya berkreasi, berkreasi di tengah pandemi, ya, Oke, ya, ya, setahun di sana, aku sih agak bisa bayangin ya situasi di tempat kita sana begitu ya. Tapi kalau boleh tahu iya, so iya, far challenge apa yang udah kakak? Karena mungkin orang berpikir ini kan dekat dengan asalnya kita, asalnya Kak Mei. Tapi saya juga selalu percaya iya, bahwa it's not iya, even easier gitu ya. Tapi kalau kalau boleh mungkin iya, setahun iya. ini challenge apa, tantangan apa yang udah paling terasa di kakak? Sebenarnya tantangan tidak begitu besar sebesar di China ya. Mungkin karena satu, saya pakai bahasa Indonesia, semua orang bisa pakai bahasa Indonesia begitu. Cuman karena memang di daerah ini Putra itu ekstrimnya FPI di sini. Oh, oke. Jadi ya waktu saya melaporkan suami ke kantor kepala desa begitu ya, ini suami saya, kami tinggal di sini begitu. Langsung dia bilang apa? Wah, eh, Bu, Ibu kan yang melayani di situ itu di gereja itu. Ya betul Pak. Jadi tolonglah Bu, Ibu tahu batasan-batasannya ya, begitu. Maksudnya Pak, begitu. Ya batasan supaya Ibu berhati-hati begitu. Maksudnya Pak, saya makin nggak ngerti Pak gitu ya. Memang saya nggak ngerti ya. Tapi akhirnya dia bilang, karena kami dengar keluhan dari masyarakat sekitar bahwa di sana itu ada misionaris yang suka berkeliling katanya untuk mengadakan ajaran-ajarannya begitu. Oh iya Pak, saya bilang. Oh iya betul. Jadi Ibu, kami ya Ibu mengertilah ya, hati-hatilah begitu. Saya tidak melihat itu sebagai ancaman sebenarnya, tapi sebagai sukacita. Ternyata Tuhan saya dikenal oleh yang berwenang di sini begitu ya. Dan saya lebih baik menderita karena nama Tuhan daripada saya menderita karena dianggap seperti pencuri misalkan atau tukang gosip ya. Tapi dibilang karena mengajarkan ajaran, ya entah ajaran apa menurut mereka saya nggak tahu, tapi yang saya ajarkan pastinya tentang Tuhan Yesus kan begitu ya, dan firman Tuhan. Jadi saya bersyukur saya dikenal dengan orang yang seperti itu, yang berkeliling mengajarkan ajaran ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau dibilang tantangan mungkin dari segi itu sejauh ini sih ya tidak ada yang ribut ya, tapi saya usahakan 16 anggota jemaat yang sudah beribadah di tempat kami ini adalah 16 orang yang sudah saya pernah layani secara pribadi dan juga untuk sampai kepada pertobatan ya. Mereka khususnya satu keluarga yang dilayani ini, mereka dari latar belakang Buddha sebenarnya, suami istri dan anaknya dan menantunya. Mereka semua sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah dibaptis. Jadi puji Tuhan untuk keluarga ini. Jadi saya sudah punya majelis perdana di tempat ini, keluarga ini, jadi puji Tuhan. Mungkin itu saja. Satu, jujur aku shock Kak. Shock. Kenapa shock?
Di daerah kita sana sudah sebegitunya kan begitu. Em, tapi Sudah tidak heran lagi eh, ya. tapi cukup cukup mengejutkan Kak bahwa mereka sevulgar itu gitu ya, dan tentunya itu ya Kakak masih selalu bawa nama keluarga, bawa marga begitu ya, dan itu sekali lagi Iya, kita kan pasti iya, menganggap itu nggak jauh dari tanah kelahiran kita begitu ya. Tapi sampai seperti betul. itu, aku mulai bisa bayangkan seperti apa kantong-kantong mereka juga sepertinya emang smoothly masuk mulai ya, dan eh, sekali lagi aku tadi gini, kakak tadi bilang malah itu suatu sukacita begitu ya, ketika kakak dikenal begitu. Satu hal yang datang ke pikiranku begini kak, what, kayak kok eh, aku sampai speechless, artinya seorang Kak Mei jadi staff itu setenang itu Bapak Ibu. Kalau coba nikmati Kak Mei dari tadi bicara, ya memang seperti ini sejak Kak Mei pertama aku kenal kemarin itu, ada ketenangan dalam dirinya, ada keteguhan, ada sebuah kayak mantep gitu. Ngelihat ke depan itu, dan Bapak Ibu ya semakin paham. Seperti yang saya bilang tadi, kita mungkin bisa ngelihat bagaimana memang Kak Mei sangat meyakini semua perjalanan ini dia jalani bersama dengan Tuhan. Karena nggak mungkin deh, nggak mungkin menurut saya Kak Mei bisa begitu positif, bisa begitu bisa menemukan kebaikan bahkan dari satu hal yang mungkin bagi kita semua ketika mengalami seperti yang dialami Kak Mei tadi itu ancaman gitu loh. Um, Berarti tadi tadi Kak Mei kakak bilang sudah ada 16 ya, 16 orang ya berarti yang saat ini sudah Iya, sudah ada 16 jemaat di jemaat. sana ya, dan bahkan dari agama lain sudah ada yang akhirnya uh, Iya, mengaku percaya begitu ya. Um, iya. Jujur aku masih berusaha processing semua yang kakak sampaikan tadi, karena wow bagiku itu wow gitu ya, dan tapi um, kalau kalau dari kita coba, aku sekarang mau coba audiensnya kakak yang sekarang, audiens yang sekarang lebih dari tadi jadwal kakak sekian Senin sampai Minggu bahkan yang melayani itu, uh, kalau bicara antusiasme lah sekarang, antusiasme audiens nih, kalau aku percaya kakak menjalani semuanya dengan hati yang sama, sukacita yang sama begitu. Tapi kalau bicara antusiasme atau bahkan bisa bicara potensi lah, dari tingkatan umur tadi, kira-kira yang paling saat ini mungkin apakah atau paling rame atau paling bersemangat untuk dilayani itu dari kelompok yang mana kira-kira? Puji Tuhan ya, sejauh ini yang sebenarnya, jadi ada gap sebenarnya antara usia. Jadi dari 20 tahun ke bawah ada di kampung ini karena sampai SMA ya, karena dia harus ke kampung lain untuk SMA. Tapi usia dari 20 sampai 40 itu kosong. Oke. Jadi, iya, jadi 40 ke atas ada sebagai pedagang, sebagai petani rata-rata mereka. Jadi ada gap usia 20 sampai 40 tahun tidak ada di tempat ini. Jadi saya melihat gap ini begini. Kalau orang tua bukan berarti saya katakan mereka tidak orang penting ya. Mereka juga penting untuk kerajaan Allah. Tapi ya mereka sudah orang tua ya, mau buat apa lagi nanti kalau udah tua begitu. Ini loh generasi muda yang Tuhan percayakan ada di kampung ini. Mereka masih SD, masih SMP, SMA. Ini yang saya harus invest life banyak karena ini masa depan bangsa begitu. Jadi ada satu remaja yang akhirnya dari latar belakang Buddha juga, dia percaya, perempuan, dia bilang, Kame, aku pengen lebih lagi belajar tentang Tuhan karena aku nggak pernah dapat seperti ini dimanapun, dia bilang. Jadi saya bilang, ayo kita kerjasama bareng gitu karena keselamatan itu bukan hanya untuk kamu aja, tapi untuk juga generasi di bawah kamu gitu. Jadi coba kita lihat di kampung ini ada begitu banyak anak-anak, ada begitu anak remaja yang sebaya dengan kamu supaya kita jangkau sama-sama gitu. Ya kemarin karena ada masalah transisi ya dari saya single ke menikah, jadi akhirnya pemuritan kami tidak berjalan sehingga saya sekarang mulai fokus lagi untuk menjangkau anak-anak dan remaja karena saya melihat anak-anak adalah seperti emas di tangan Tuhan begitu ya, yang
akan artinya menjadi generasi penerus dari bangsa kita, dari gereja juga khususnya ya. Ya, kalau orang tua mungkin mereka menjadi teladan untuk anak-anak mereka nanti, tapi yang bisa berbuat lebih banyak itu kan saya lihat ini sepertinya orang-orang muda di masyarakat gitu. Oke. Ya. Kak, tadi kakak dikenal sebagai seorang misionaris yang berjalan-jalan, begitu ya. Like, what exactly you do gitu loh? Apa ketika berjalan-jalan itu sebenarnya Kak Mei ngapain gitu? Ya lucu ya memang saya kan bawa sepeda motor itu kan masuk ke kampung, saya nggak kenal sama siapa orang gitu. Saya hanya memarkirkan sepeda motor itu di tempat lain, lalu saya masuk ke rumah, saya pamit, selamat sore begitu ya. Hanya bertegur sapa. Awal-awalnya kan perkenalan ya, sekali, dua kali, tiga kali. Mereka tanya, kampung kamu di mana? Kamu ngapain ke sini? Ya saya menjelaskan saya pelayan di gereja, saya begini-begini begitu. Lalu saya akan tanya, ada nggak anak-anak remaja kalian yang bisa saya dekati untuk kami bisa belajar lagu bersama-sama, membaca firman Tuhan sama-sama. Oh ada begitu ya. Dan mereka tahu lagi saya bahasa Inggris katanya kan, oh kamu ajarin dong gitu. Jadi ini sekarang lagi ngantri, ada ibu-ibu ngantri. Mei tolong dong anak saya dibuat begini, anak saya dibuat begini. Aduh, saya ini satu, kalau saya 10 saya bisa Bu, begitu ya. Jadi saya bilang, begini aja, saya berkeputusan akan mengajarkan anak-anak bahasa Inggris, tapi pakai Alkitab, begitu. Jadi setuju nggak gitu ya? Jadi pakai belajar bahasa Inggris pakai Alkitab, bagaimana caranya gitu ya? Ya itu saya dari dulu memang minta sama Tuhan supaya talenta bahasa yang Tuhan kasih saya bisa pakai untuk juga mengajarkan firman Tuhan. Jadi bisa belajar tentang penciptaan, tentang siapa Tuhan. Jadi kembali lagi buat lesson plan ya, kurikulum dan sebagainya untuk anak-anak ini. Jadi memang sangat repot akhirnya, karena bikin alat peraga lagi di kampung, bikin alat peraga itu tidak mudah seperti di kota. Iya. Oke. Bapak Ibu, kayak berarti kakak memang datang bertamu tanpa diundang begitu ya? Exactly like that. Iya, memang saya mengundang diri sendiri. Bapak Ibu, Iya. saya enggak tahu apakah pola ini masih biasa kita lihat. Pola misi seperti ini apakah masih biasa kita lihat pola misi jemput bola? Begitu ya. Datang ke sebuah kampung, parkirin motor, masuk rumah orang, kenalan, gedor rumah orang, kenalan. Ya aku ngebayangin ini sih Kak, untungnya di timur kali ya, ketok pintu kita masih disambut gitu ya. Kayak kebayang kalau di Barat Pak Aryo kan begitu kan. Tapi tetap bagiku itu butuh suatu I don't know, complete package. Percaya diri, butuh iman yang luar biasa, butuh kerendahan hati, karena pasti siap ditolak, apalagi dengan akhirnya Kak Mei tadi cerita juga, ternyata konteksnya sekarang di kampung itu seperti yang diceritakan tadi, ada paham radikalisme jelas begitu ya. Sebenarnya ya tetap bagi kakak sangat dekat dengan berbagai macam hal yang tidak baik sebenarnya, ancaman kalau kita mau pakai bahasa itu gitu ya, anytime begitu. Tapi Kak, serius, itu yang jadi pertanyaan yang aku sekarang muncul dalam hatiku. Apakah gereja ini juga memang masih menggunakan sistem jemput bola seperti itu? Gitu ya. Dan tentang apa yang kakak lakukan dan fokus bukan fokus, tapi mungkin lebih banyak saat ini di orang-orang muda. Wow, itu luar biasa. Nah, kita masih punya waktu sedikit. Kami ada pertanyaan dari yang dari Kosinto nanti akan kusampaikan di bagian-bagian akhir saja. Tapi ini dari Cetuti. Jadi sebenarnya Kak Mei sekarang sudah bisa berapa bahasa? Wah, sedikit sekali. Ya, bahasa Indonesia pasti ya, bahasa Batak ya Putra pasti. Boidope. And then bahasa Inggris ialah harus karena sama suami ya kan. Ya, Mandarin ya, Uighur ya, mungkin sekitar segitulah ya.
Dan Iya, iya. dan menurutku selalu orang yang bisa banyak, ya itu banyak loh kak, itu suatu talenta yang Tuhan kasih, dan memang Yang Tuhan kasih ya. itu kakak explore betul ya untuk pelayanannya kakak begitu ya. Nah tadi sempat singgung, aku panggilnya si abang langsung aja gitu ya, si abang. Dan Kosiko Iya. ini sebenarnya pengen Iya. kenalan sama si abang begitu, kalau kalau mungkin bisa diceritain, kalau Oh, bahkan mungkin kalau bisa hadir mungkin, that's will be so good. Tapi mungkin bisa diceritakan dulu, ini jodoh yang oh, Tuhan kasih ini, kalau boleh sedikit cerita nih, gimana diceritanya? oh iya. Bisa, bisa. Ya, saya kemarin ada sempat kirim Yes. undangan ya ke GKI Ngagel ya. Saya nggak tahu apakah nonton wedding kami online. Tapi di situ kami kesaksian berdua. Dia kesaksian bahasa Inggris, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi dia kakak tingkat saya di kuliah teologi ya, dari India bagian selatan. Jadi dia orang Oh, Tamil. oke. Ya. Dia berkulit hitam manis. Ya. Jadi ya, dia anak sulung dari dua bersaudara, namanya Trinity Wow. Selvakumar. Ya, jadi eh, kami bertemu itu berteman di sekolah teologi ya, dan kami sama-sama berdoa ya untuk pimpinan Tuhan karena dia juga sudah lama sebenarnya merindukan teman hidup, dan saya juga tidak pernah terpikir akan dipertemukan Tuhan dengannya di sana begitu ya. Jadi setelah beberapa waktu mendoakan bersama, sharing dengan teman-teman, dengan gereja, dengan dosen-dosen pada waktu itu, kami dipimpin oleh Tuhan dengan firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 20, bahwa bagi dia yang dapat melakukan melebihi daripada yang kita pikirkan dan doakan. Ya, jadi selama ini saya sebenarnya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa Tuhan mau saya menjadi single seumur hidup? Saya bersedia gitu ya. Tapi Tuhan kok nggak jawab-jawab gitu. Apa Tuhan saya mau menikah? Tapi sama siapa gitu? Nah, iya. Waktu itu sebenarnya di kampus itu ada beberapa single ya dari negara lain, dari Singapura, Thailand, India, Indonesia juga ada. Tapi Tuhan waktu itu bilang bukan apa yang dilihat oleh mata, tapi aku melihat hati. Jadi waktu itu saya kan agak lihat juga dong penampilan luar gitu. Tuhan, ini kok orang yang satu ini agak hitam gitu ya, tapi hatinya baik gitu ya. Yang ini begini gitu, agak-agak menimbang-nimbang. Tapi Tuhan bilang, ya itu tadi ya, kamu melihat yang kelihatan, tapi aku melihat hati, kata Tuhan. Dan setelah bergaul, berteman sama dia, saya melihat benar-benar hatinya untuk Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Hati yang sama-sama bisa melayani. Waktu kami di Singapura, kami punya kesempatan sama-sama melayani, saling mengenal, dan saya memperkenalkan ke gereja ya, di Medan. Dan waktu itu kan dia lulus duluan karena dia kakak tingkat saya. Dia kembali ke India, saya kembali ke Indonesia. Kami tidak ada berencana apa-apa karena pandemik ya. Membayangkan dia datang aja saya nggak berani gitu karena ya pandemik juga di sana lockdown, di Indonesia juga nggak Ya. terima WNA datang begitu ya. Tapi ada satu kemungkinan yang Tuhan bilang kamu yang ke sana gitu. Tapi saya bilang Tuhan kalau saya ke sana bagaimana dengan keluarga? Saya mau momen bahagia itu ada keluarga begitu ya. Jadi akhirnya setelah didoakan perjalanan panjang, dia akhirnya tiba di Indonesia bulan 4 tahun ini tadi, bulan April. Dan itu juga sangat sangat tegang ya kedatangannya karena 2 hari setelah kedatangannya itu Indonesia menutup pintu untuk warga negara India karena kan Ya. varian Delta itu ya. Iya, dan dia dikarantina di Jakarta selama 14 hari dan semua hasil tes PCR-nya negatif. Dia terbang ke Medan dan ketika kami konseling pranikah dengan pendeta baru yang kedua kali, hari kedua untuk konseling pranikah itu, pendeta saya langsung bilang, kapan kalian ini menikah begitu? Lah, kok baru konseling kedua kok udah langsung ngomongin pernikahan gitu ya. Dan ternyata ya disitulah pendeta saya bilang, saya sudah lihat bagaimana calon kamu ya, orangnya mau belajar, mengasihi Tuhan,
dan saya lihat kesungguhan hati kalian untuk bersama-sama begitu. Jadi tidak lama konselingnya, dalam 2 minggu persiapan pernikahan pun terjadi. Jadi keluarga datang dari kampung ke Medan, dari Batam juga abang-abang saya datang. Dan dia keluarganya tidak ada, tapi orang tua angkat yang selama ini sudah seperti mentor bagi kami berdua, kebetulan datang dan menjadi pengkhotbah di acara pernikahan kami. Iya, jadi dia lagi ada kerjaannya, jadi nanti saya harus panggilkan kalau bisa, tapi kayaknya dia belum selesai kerjaannya. Jadi ya 2 bulan setelah itu, bulan 4 dia datang, bulan 6 kami menikah. Inilah sekarang sedang mengurus kitab izin tinggal sementara. Jadi doakan supaya dapat kitas 1 tahun, kami bisa tinggal untuk sementara sambil menggumulkan kemana pimpinan Tuhan selanjutnya. Sebenarnya sudah ada beberapa negara di hati kami untuk boleh kami gumulkan selama 1 tahun ini, karena saya juga masih status dengan OMF ya, masih terikat dengan OMF, dan sampai tahun kedua nanti baru akan kami nyatakan, maksudnya tahun depan, kemana Tuhan akan memimpin kami berdua. Apakah kembali ke India, melayani di India, karena di utara juga kan banyak ya orang saudara sepupu kita, ataukah ke seberang dari Xinjiang ke Kazakhstan. Ya, karena di sana juga banyak orang UU ya. Jadi atau ke negara lain, kami belum tahu, masih berdoa. Jadi ini trainingnya di kampung ini, kami training dulu pelayanan bersama-sama. Ya. Artinya sepertinya memang semua perfectly planned by God ya. Artinya sebelum sampai ke sana ya benar ada trainingnya dulu nih sekarang sebagai pasangan dalam Tuhan gitu ya, belajar melayani bersama. Dan betul. Dan Kak, aku pribadi dan aku percaya semua yang dengar ini sangat terberkati dengan sharing Kakak malam ini, dan berarti juga bisa dibilang masih ada kerinduan Kakak yang kuat untuk melayani suku U juga. Dan nanti izinkan aku berdoa di akhir sesi ini untuk pelayanan Kakak ya. Kita dari GKI Ngagel kita berdoa buat Kakak, dan karena waktu juga sudah mau habis begitu ya. Terima kasih Kak Mei untuk sharingnya. Aku nggak tahu ya, God always be, itu aja aku bilang ya. Jadi puji Tuhan ya. Bapak Ibu, kita akan berdoa buat Kak Mei untuk mengakhiri sesi kita malam. Tentunya masih banyak yang kayak tanya, tapi tadi Kak Mei cerita di awal, dia dari tadi udah ngomong, mungkin butuh istirahat juga begitu ya. Jadi mungkin untuk malam kesaksian malam ini mungkin cukup di sini, dan kita akan berdoa buat Kak Mei. Kita berdoa ya Kak ya. Tuhan, terima kasih untuk momen yang luar biasa, momen di mana kami bisa mendengar, melihat, membayangkan bagaimana Tuhan bekerja di muka bumi ini. Dan kami juga Tuhan terinspirasi bagaimana Tuhan memakai seorang anak Tuhan, seorang Mei Arwan, untuk menjadi seorang misionaris, mengerjakan panggilan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidupnya, kepercayaan penuh akan pimpinan Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Kak Mei ke dalam tangan Tuhan, bahkan menyerahkan abang kami Trinity ke dalam tangan Tuhan juga. Biarlah kiranya Tuhan dalam pelayanan yang mereka jalani sekarang, Tuhan meneguhkan, Tuhan menemani, dan Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan temani mereka, Tuhan tutup bungkus, Tuhan lindungi mereka, dan biarlah Tuhan melalui pekerjaan mereka, melalui pelayanan mereka, wajah Tuhan, suara Tuhan semakin dikenal oleh lebih banyak orang Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, dan semakin banyak orang lagi yang percaya dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak, biarlah kiranya di setiap pergumulan mereka saat ini, ketika mereka sedang mendoakan, menggumulkan, coba memekakan diri mereka kemana Tuhan hendak Tuhan kirim lagi,
Biarlah Tuhan yang juga yang menemani proses ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan, roh yang Tuhan taruh dalam hati mereka, yang akan berbicara, yang akan menunjukkan kemana mereka akan Tuhan utus. Dan biarlah mereka mantap dengan itu semua, dan sekali lagi, untuk semua yang akan mereka jalani, Tuhan siap. Bagi kami Tuhan, Jemaat GKI Ngagel, Tuhan berkati kami. Biarlah melalui sharing Kak Mei malam ini, kami menyadari betul bahwa misi adalah betul-betul kehidupan yang kami jalani setiap hari. Dan bahwa misi itu kami tidak menunggu, tetapi kami perlu punya sikap yang mau bahkan untuk jemput bola, yang mau mendatangi sesama kami dan menceritakan tentang Tuhan bagi mereka. Kami sungguh bersyukur untuk malam ini Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah hati kami terus mau dibentuk untuk melayani sesama, karena dengan itulah kami pun melayani Tuhan. Dalam Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Sebelum kita tutup, kami ada yang bersampaikan lagi terakhir mungkin? Iya, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat dan jaga hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Ya, supaya imunnya tetap terjaga. Oh, thank you. Kakak juga sehat-sehat. Salam sama abangku di sana. Okay. Salam kenal ya. Oke, iya. Oke, Putra. Ya. Jadi Oke, Tuhan berkati. Itu Bapak Ibu malam kesaksian kita kali ini, dan jangan lupa ada beberapa program GKI Ngagel yang terus tetap kita coba menjangkau, coba melayani Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetap join dengan kita dan sampai ketemu di malam kesaksian ini. Tuhan memberkati. Thank you kami. Tuhan berkati.